musola kecil yang ada di dalam rumah untuk ibadahnya kaum perempuan. Sebaik-baik wanita yang ibadahnya di dalam rumah. Wanita yang ibadahnya di dalam rumah paling baik di dalam mihrab, tempat khusus Anda sholat tahajud, sholat duha, baca Quran, berdoa, iktikaf, berzikir. Namun laki-laki sholatnya adalah di masjid. Maka rumah yang ada musola kecilnya dan ibu sering berdoa, insya Allah rezeki Anda makin lancar. Bikinlah musola kecil seukuran 2x2, yang penting Anda bisa beribadah. Dalam bahasa Quran Al-Imran 37, mihrab. Yang ketiga, pintu rezeki, amalkan ayat 1000 dinar. Surat 65 At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selama Anda taat, selama Anda dekat, selama dalam ibadah kepada Allah, rezekinya lancar. Ustaz, apa sebenarnya yang bikin kita berantakan? Yang pertama dosa, yang kedua maksiat. Bapak buka surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dawka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Perbuatan dosa dan maksiat mempersempit hidup dan rezeki Anda. Setiap di rumah tangga ada yang bermaksiat. Setiap di rumah tangga ada yang berbuat dosa. Tolong dengerin catatan saya. Ketika suami istri bermaksiat di dalam rumah tangga, sudah otomatis musibah dan kekacauan akan Anda terima. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu datang sebab akibat tingkah laku kalian sendiri. Maka berusahalah di dalam rumah tidak ada maksiat dan dosa agar rezeki lancar. Yang keempat, hiasi hari-harimu dengan 3 amalan pembuka pintu rezeki. Surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Amal ibadah yang mengundang rezeki ada 3. Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. 3 amalan ini ada dalam harianmu, yaumiyah, amalan sehari-hari, maka insya Allah rezeki lancar. Hati-hati yang 1 hari tidak baca Quran, diancam dalam surat Zuhruf ayat 36. Wa man ya'ish an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak membaca Quran dan tidak berzikir kepada Allah, jin dalam tubuhnya yang bernama qarin akan membuat hidupnya lebih berpotensi melakukan kejahatan. Itu kenapa tiada hari tanpa baca Quran. Ibu tidur. Oh, gara-gara lama nungguin gue. Iya, maaf. Maaf, saya salah, maaf. Jemaah, ingat faktor ketika Anda 1 hari tidak baca Quran. Jadikan ini statement, Pak. 1 hari Bapak tidak baca Quran bukan karena Bapak malas, tapi Allah yang membuat Anda berpaling dari Quran. Karena apa? Allah tidak ingin berdialog dengan Anda. Bapak tahu bagaimana cara Allah berdialog dengan hambanya. Pertama melalui sholat, yang kedua baca Quran. 1 hari Anda lewat baca Quran, berarti bukan Anda malas,
Allah yang tidak ingin berdialog dengan kita. Hati-hati. Kita satu hari gak baca Quran, santai-santai saja. Satu hari gak baca Quran, gelisah. Karena apa itu? Saat satu hari Anda lewat baca Quran, hari itu juga Allah tandanya tidak ingin berbicara dengan Allah. Allah tandanya tidak ingin berbicara dengan Anda. Na'udzubillah. Sholatnya dijaga dan jangan lupa sedekah. Insya Allah 3 ini mengundang rezeki. Terakhir, amalan pembuka rezeki. Ini belum tausiah ya. Ini belum tausiah. Dalam bahasa Inggrisnya, this is the warming up. Pemanasan. Kalau olahraga tanpa pemanasan cedera. Tausiah tanpa pemanasan tidak akan bisa menyampaikan pesannya kepada jemaah. Makanya the warming up, Anda saya ajak untuk pemanasan dulu. Jemaah. Yang kelima, Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Cara memperlancar rezeki menurut ayat ini, sedekah minimal sehari 2 kali. Coba Bapak buka ayatnya, Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari. Orang yang bersedekah siang dan malam atau pagi dan malam, maka demi Allah hidup dan rezekinya lancar. Saya sudah beberkan rahasia rezeki rumah tangga agar barokah. Tidak pernah putus peranan suami istri bekerja sama menjaga ketaatan dalam membangun rumah tangga. Maka demi Allah, suami istri yang taat, rumah tangganya berkah dunia. Yuk kita praktekkan malam ini. Sebelum tidur, tutup dengan sedekah. Karena sedekah di malam hari, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak akan mengkhawatirkan rezeki pagi hari. Ayo Bapak Ibu, kita akan sedekah sambil berselawat kepada Rasulullah. Ingat, sedekah punya aturan. Banyak tapi sedekah punya aturan. Hindarkan sedekah dengan uang yang berwarna abu. Ada warna yang paling bagus kan? Apa warnanya? Aduh, jamaah. Ayo kita harumkan majelis ini dengan selawat sambil sedekah. Saya doakan yang bersedekah malam ini rezekinya melimpah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Bapak Ibu selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang di luar semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Masya Allah semuanya. Ya Rasul salam alaika. Ya Allah. Ya Nabi salam alaika. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
yasin. Jamaah. Kok ini lemes? Gara-gara nunggu-nunggu terlalu lama ya. Jamaah. Ini lebih enak ya. Coba sekali lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Maha saya. Selama ini cuma nonton gue di TV. Sekarang udah lihat aslinya. Dan ternyata OMG Allah. Jamaah, tidak keberatan kan kita begadang malam ini? Kita menghabiskan malam dengan berzikir kepada Allah, boleh? Sanggup? Sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid yang saya cintai, terima kasih mengizinkan Al-Fakir Rizal Muhammad untuk berdiri di tempat ini dan menyapa hamba-hamba Allah calon pemilik syurga. Amin. Para ustaz-ustazah, asatidz, para alim, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam takdim dan hormat saya. Semoga malam ini kita banyak mengambil hikmah dalam kehidupan. Ibu-ibu yang cantik-cantik, macam mama cantik. Ibu, harta yang paling berharga pelangi yang paling indah adalah Masya Allah. Hidup penuh ada suka, setiap orang pasti pernah curhat ya. Jamaah, rumah tangga, membangun rumah tangga, menikah, bagian dari ibadah yang diatur ketentuannya oleh Allah. Rumah tangga adalah ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Sholat, baca Quran, umroh, haji, itu adalah mahdhah. Menikah, banyak yang tidak sadar
Ini adalah ibadah yang sifatnya khairu makhdar. Siapa yang mampu menjaga pernikahan, berakhlak baik di dalamnya, betul-betul tahu apa yang harus dilakukan kepada pasangan, maka inilah yang disebut ibadah menghasilkan kebaikan. Maka jangan sekali-kali menganggap pernikahan permainan. Jangan sekali-kali mendolimi pasangan. Karena apa? Hancurnya rumah tangga, hancurnya kehidupan. Kehidupan ditentukan baiknya rumah tangga. Lalu kenapa Anda berhaji, Pak? Kenapa Bapak dituntut wajib haji? An-Nisa 125. Ahsanu dinan aslam wajhalullah wa muslim wa taba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallah Ibrahim khalila. Anda disuruh khusus kepada Nabi Ibrahim. Anda disuruh khusus kepada Siti Hajar. Anda disuruh khusus menanamkan pendidikan seperti Hajar dan Ibrahim mencetak Ismail. Sebenarnya Pak, banyak orang yang tidak sadar haji adalah miniatur rumah tangga. Banyak yang tidak sadar berangkat haji Anda memperbaiki rumah tangga. Karena demi Allah, di sanalah kehidupan akan tercipta. Maka rumah tangga harus dijaga sebaik-baiknya, dan kalau bisa jadilah rumah tangga syurga. Jemaah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang menikah harus bisa mewujudkan 3 kebaikan. Yang pertama, litaskunu ilaiha, menikah menciptakan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddah, setelah menikah cintanya semakin kuat, alias tua-tua keladi, makin tua makin baik. Mengaku undangan kepada setiap wanita, ternyata tujuhnya segudang. Kawan alumni tahun berapa? Alumni gitu. Ternyata udah tua-tua ya dirinya baik. Jamaah, suami istri wajib menciptakan ketenangan. Ngapain menikah kalau tidak tenang? Betul. Ngapain ada pasangan kalau tidak tenang? Pasangan tugasnya menenangkan suamimu, menenangkan istrinya. Istrinya menenangkan suaminya. Kalau suami dan istri tidak saling menenangkan, berarti Anda tidak menjalankan tugas yang pertama, litaskunu ilaihi. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Mohon maaf, cinta dalam bahasa Arab mahabbah. Mawaddah adalah cinta yang semakin kokoh akibat perbuatan menikah suami istri. Suami istri yang sudah menikah, cintanya makin kuat, romantisnya makin jadi-jadi, semakin tua makin bergairah. Halo, apakah Anda makin mesra? Halo, apakah Anda makin bergairah? Halo. Halo. Yang ketiga, warahmah, kasih sayang. Rumah tangga dikatakan rumah tangga berarti penuh dengan cinta. Kalau bapak menikah tetapi tidak bahagia, penuh dengan emosi, dendam, sakit hati, depresi dan air mata, itu bukan membangun rumah tangga, tetapi membangun rumah duka. Kamu tahu rumah duka? Tahu rumah duka? Penuh dengan air mata. Maka rumah tangga, yang namanya rumah tangga, selalu berakhir dengan bahagia. Cuma 5 tips dari Rasulullah. Halo? Kalau halo, ibu hai. Halo? Hai. Halo, halo. Hai, halo, halo.
Jamaah, catatan penting buat para suami, catatan penting buat para istri. Inilah 5 tips dari Rasulullah membangun rumah tangga surga. Wow. Ada janda? Ada janda? Yang mana? Jangan malu ya yang janda. Sebab akhir acara akan saya doakan. Kalau hatinya sedang membuka pintu kepada seseorang, maka saya doakan tahun ini akan hadir. Jamaah, jamaah. 5 tips membangun rumah tangga surga. Tolong cocokkan. Bagi yang belum menikah, ilmu yang sangat bermanfaat untuk resep pernikahan Anda. Yang pertama, hiasi rumah tanggamu dengan ilmu agama. Demi Allah, Bapak lepas dari Quran dan hadis sesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara, selama Anda berpegang teguh padanya tidak akan pernah sesat, yakni Quran dan hadis. Surat Yunus 57, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. 4 fungsi Quran. Al-mau'idah, nasihat. Yang kedua, syifa' fis suduri, obat penyakit hati. Yang ketiga, huda, petunjuk. Yang keempat, rahmat. Maka siapa yang hidupnya mau berhukum kepada Quran dan hadis, apapun yang dia kerjakan, insya Allah barokah. Langkah apa yang kita ambil pertama, Ibu? At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka bebaskan rumah tangga kita dari sekat yang membuat Anda tertutup dari keridhaan Allah. Apakah sekat itu? Perbuatan dosa dan maksiat. Maka setiap suami bertanggung jawab kepada istrinya, setiap istri bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Maka semua keluarga saling mengikat untuk saling mengingatkan. Kalau ada yang salah kita luruskan, ada yang tidak benar kita benarkan, ada yang melenceng kita berikan kebaikan. Karena demi Allah, inti dari rumah tangga yang pertama adalah bagaimana membangun rumah tangga agar senantiasa taat kepada Allah. Ibu, hakku alal muslim ayyu alima ahlihi min qurabatihi wa imamihi wa abidihi fardallahu alaihi. Hak seorang muslim, ajarkan keluarganya agar tahu mana perintah yang harus dikerjakan dan mana larangan yang harus ditinggalkan. Ibu, tugas bapak dan ibu, muru auladakum bis-shalah. Hadis riwayat Abu Daud. Muru auladakum bis-shalah. Pertama kali yang ditanamkan ibadah untuk anak, ajarkan anakmu sholat. Hum abna sab'i sinin, dimulai di usia 7 tahun. Catat baik-baik. Pengenalan sholat, tabiat sholat sudah disampaikan di awal permulaan. Hum abna sab'i sinin, 7 tahun. Anak Anda harus sudah mulai mengenal sholat yang baik. Wadribuhum 'alaiha. Wadribuhum 'alaiha. Pukul anakmu. Hum abna 10 sinin. Kalau usia 10 tahun tidak mau sholat.
Berarti sampai di sini sudah jelas pendidikan pertama anak. Jangan ajari macam-macam dalam beribadah. Pertama, tolak ukur ibadah yang harus ditanamkan, muru auladakum bisolat. Hati-hati buat yang punya anak di atas 10 tahun sholatnya masih tidak becus. Hati-hati buat yang punya anak di atas 10 tahun sholatnya masih tidak benar. Anda bertanggung jawab penuh karena usia balik adalah 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul anakmu. Kenapa? Punishment, hukuman sudah bisa dijatuhkan kepada anak yang tidak sholat usia 10 tahun. Pak, tidur. Bapak, apakah boleh seorang suami memukul istri yang durhaka? Bu, apakah boleh seorang suami memukul istri yang durhaka? Boleh tidak? Kenapa jawabannya tidak bulat? Kan tegas menjadi orang. Boleh tidak suami memukul istri yang durhaka?